Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai cerita malam ini, marilah kita berdoa semoga yang mendengarkan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, baik yang tampak maupun yang tak kasat mata. Inilah Kabut Story, tempat di mana kisah horor menjadi misteri yang hidup di tengah malam. Jadi begini ceritanya. Suara petir menggelegar di langit yang gelap. Hujan turun deras, membasahi jalan setapak yang sepi. Sukijan mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Di belakangnya, Marni menggigil menahan rasa sakit yang semakin tak tertahankan. Sedikit lagi, Bu. Sabar ya. Kita hampir sampai di rumah sakit, ujar Sukijan dengan cemas. Marni hanya mengerang. Kedua tangannya menggenggam erat perutnya yang besar. Keringat dingin membasahi wajahnya. Kontraksi semakin cepat. Sukijan berbelok ke sebuah jalan kecil melewati gerbang tua yang terlihat usang, menuju sebuah rumah sakit yang tampak berdiri sunyi di tengah-tengah hamparan lahan kosong. Sesampainya di sana, Sukijan memarkir motornya di halaman rumah sakit itu. Kita sudah sampai, Bu, mari cepat masuk. Mereka masuk ke dalam rumah sakit yang terlihat tua namun terawat. Di balik pintu kaca, lampu-lampu di lorong bersinar remang-remang, dan mereka langsung disambut oleh seorang suster berwajah pucat dengan senyum tipis yang tampak aneh. Bapak, Ibu, silakan ikut. Kami sudah siap, katanya dengan nada suara yang pelan namun menggema. Sukijan mengangguk, mendukung Marni yang sudah terengah-engah. Suster itu memimpin mereka ke ruang bersalin yang gelap dan berbau antiseptik. 3 dokter berseragam putih berdiri di sekitar ranjang. Salah satunya yang tampak sebagai kepala dokter mempersilahkan Marni untuk berbaring. Ayo, Bu, kita bantu keluarkan bayinya. Jangan takut, semuanya akan baik-baik saja, ucap dokter itu dengan suara tenang namun dingin. Marni berbaring, napasnya tersengal-sengal. Kontraksi semakin hebat. Mas, aku takut, bisik Marni dengan suara lemah. Matanya berkaca-kaca, menatap Sukijan yang duduk di sampingnya. Tenang, Bu, aku di sini. Kamu kuat, pasti bisa, balas Sukijan sambil menggenggam erat tangannya. Dokter mulai bekerja. Suasana di ruangan itu terasa sangat aneh, hampir hening. Tak ada suara alat-alat medis berbunyi, hanya desahan napas berat Marni dan suara langkah suster yang mengintari ranjang. Dalam hitungan beberapa jam, tangisan bayi memecah keheningan. Selamat, Bu Marni, bayimu lahir dengan selamat, kata dokter sambil menyerahkan bayi itu ke pelukan Marni. Marni tersenyum, air matanya bercucuran saat ia mencium kening bayi itu. Sukijan mengusap kepalanya dengan perasaan lega. Alhamdulillah, akhirnya, Nak. Setelah itu, Marni tertidur kelelahan, sementara Sukijan masih berjaga. Namun, kelelahan juga membuatnya tertidur di kursi. Malam terasa begitu panjang dan aneh. Namun, akhirnya pagi tiba. Matahari mulai menyinari ruangan ketika Sukijan terbangun. Dia menatap sekeliling dan sesuatu yang aneh mulai terasa.
Ruangan itu kini terlihat sangat berbeda. Lampu-lampu yang semalam menyala kini padam. Cat di dinding terlihat lusuh dan terkelupas. Lantai berdebu dan alat-alat medis berkarat. Dengan cepat, Sugijan mengguncang tubuh Marni yang masih memeluk bayi mereka. Bu, bangun bu, lihat ini, kata Sugijan panik. Marni membuka matanya perlahan. Dia memandang sekeliling dan wajahnya berubah pucat seketika. Mas, ini kenapa? Kok ruangan ini jadi kayak begini? Tanyanya ketakutan. Mereka berdua segera bergegas keluar dari ruangan itu. Lorong yang semalam terang dan bersih kini penuh dengan sarang laba-laba dan debu tebal. Mereka melihat keluar jendela. Halaman rumah sakit tampak tertutup rumput liar, dan gedung itu sendiri terlihat tak terawat, seakan sudah bertahun-tahun tak dihuni. Lah, yang tadi malam membantu persalinan siapa, Bu? Sugidan bertanya dengan suara gemetar. Marni hanya menggeleng. Mulutnya tak mampu mengeluarkan suara. Mereka bergegas menuju pintu keluar, berusaha menemukan seseorang yang bisa mereka tanyai. Tapi tak ada siapapun. Ruangan resepsionis kosong. Tak ada suster, tak ada dokter. Sesampainya di luar, mereka bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang berjalan di sekitar. Sugijan menghampiri kakek itu dengan napas tersengal-sengal. Pak, mau tanya, rumah sakit ini semalam ramai. Kami melahirkan di sini. Ada dokter dan suster. Sekarang kok begini? Kakek tua itu memandang mereka dengan tatapan aneh. Rumah sakit ini sudah tutup 30 tahun yang lalu, Nak. Sudah lama kosong. Tidak ada siapa-siapa di sini dan sudah terbengkalai. Sugijan dan Marni terdiam. Tubuh mereka merinding. Tapi tadi malam, Sugijan tak mampu melanjutkan kata-katanya. Kakek itu menggeleng pelan. Mungkin yang kalian temui bukan manusia biasa. Beberapa orang memang pernah mengaku melihat rumah sakit ini seperti masih beroperasi. Tapi semuanya hanya bayangan masa lalu. Mendengar itu, Sugijan dan Marni mundur perlahan. Wajah mereka pucat pasi. Mereka kemudian bergegas pergi tanpa sepatah kata lagi. Keesokan paginya, Sugijan dengan wajah masih pucat mengendari motornya menuju rumah sakit kota. Di belakangnya Marni duduk sambil menggendong bayi mereka. Rasa takut dan kebingungan masih meliputi pikiran mereka setelah kejadian aneh di rumah sakit semalam. Sesampainya di rumah sakit kota, mereka segera menuju ruang pemeriksaan. Petugas di meja pendaftaran menatap mereka dengan tatapan heran. Melihat kondisi Marni yang masih tampak lemah dan bayi yang baru lahir di pelukannya. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Ada yang bisa kami bantu? Tanya petugas dengan sopan. Sugijan menghela napas dalam-dalam sebelum menjawab. Pagi, Bu. Istri saya baru melahirkan semalam. Tapi kami butuh memeriksa kondisi istri dan bayi saya yang kami alami aneh sekali. Petugas itu memandang mereka dengan alis terangkat. Aneh. Maksud Bapak, apa yang terjadi? Sugijan menatap Marni sejenak, lalu mulai menceritakan semuanya. Semalam, istri saya kontraksi, dan kami buru-buru ke rumah sakit yang ada di pinggiran kota. Kami disambut oleh dokter dan suster. Persalinannya berjalan lancar. Tapi pagi tadi waktu kami bangun, rumah sakit itu sudah lama kosong.
kotor, berdebu, dan usang, padahal semalam masih terlihat seperti beroperasi. Mendengar cerita itu, petugas pendaftaran terdiam sejenak, tampak bingung dan terkejut. Dia memanggil seorang perawat yang berdiri tak jauh dari sana untuk mendengarkan cerita Sukijan. Perawat itu mendekat, menatap mereka dengan serius. "Rumah sakit yang Bapak sebutkan apa betul rumah sakit tua yang ada di pinggiran kota itu?" Sukijan mengangguk. "Iya benar, yang dekat jalan kecil itu. Kami sampai di sana karena tidak ada rumah sakit lain yang lebih dekat." Perawat dan petugas saling berpandangan dengan raut wajah yang tegang. Perawat itu menghela napas sebelum berkata, "Pak, rumah sakit itu sudah ditutup sekitar 30 tahun yang lalu. Kami sering mendengar cerita dari warga tentang kejadian aneh di sana. Beberapa orang pernah melaporkan hal serupa, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa itu terjadi." Sukijan merinding mendengar penjelasan itu. "Jadi, siapa yang membantu istri saya melahirkan?" Perawat itu hanya menggelengkan kepala. "Kamu tidak tahu, Pak. Tapi kami akan memeriksa kondisi istri dan bayi Anda sekarang untuk memastikan semuanya baik-baik saja." Mereka membawa Marni dan bayinya ke ruang pemeriksaan dokter. Dokter yang memeriksa tampak serius, sementara Sukijan menunggu dengan cemas di luar. Beberapa saat kemudian, dokter keluar dengan wajah lega. "Pak Sukijan?" "Iya Pak, saya. Kondisi istri dan bayi Anda baik-baik saja. Semuanya alhamdulillah normal Pak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," kata dokter itu. Sukijan mengangguk, meski perasaan lega bercampur dengan kebingungan. "Terima kasih dok, tapi kejadian semalam..." Dokter itu mengangkat tangannya, seolah sudah mendengar cerita semacam ini sebelumnya. "Saya mengerti Pak, ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita jelaskan. Yang penting sekarang keluarga Anda sehat dan selamat." Sukijan memandang Marni yang duduk di kursi sambil menatap bayi mereka. Meski rasa penasaran dan takut masih menggelayut, Sukijan tahu bahwa yang terpenting adalah mereka semua masih bersama dalam keadaan baik. Tapi kenangan tentang rumah sakit gaib itu dan sosok-sosok misterius yang membantu kelahiran anak mereka akan selalu menghantui pikirannya. Sebuah misteri yang mungkin tak akan pernah terpecahkan. Sekian cerita malam ini. Semoga terhibur.